Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih telah berkenan hadir. Ya, kehadiran Ibu Menteri, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali. Yang terhormat dan yang kami sayangi Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Sri Ayu Bintang Supayoga, Sarjana Ekonomi MSI. Yang kami hormati, kami cintai Ibu Ketua Umum KOANI, Dr. Insinyur Giwo Budianto MPD, Ibu Titik Asesmen KPPA, dan para senior KOANI. Kami melihat ada Ibu Nuning Endang, ada Ibu Wiki, ada Ibu Giri yang kami sayangi dan yang kami hormati. Para ketua koordinator KOANI, ada Ibu Jui, Mbak Linda, Ibu Masito, dan seluruh Dewan Pimpinan KOANI yang kami sayangi. Untuk kesejahteraan sebagai kontribusi positif negara ini. KOANI adalah federasi dari 107 organisasi wanita tingkat pusat yang merupakan payung organisasi wanita di Indonesia. Juga diharapkan sebagai wadah dan sarana yang strategis bagi para pelaku, para perempuan untuk ikut menyuarakan peran strategis perempuan untuk mendorong kebersamaan gender dalam implementasi pembangunan dan undang-undang serta pemberdayaan perempuan dan tugas-tugas memfasilitasi dan memberi penguatan kepentingan untuk organisasi anggota. Selain itu, KOANI juga berperan aktif dalam organisasi internasional Council of Women (ICW), Asian Confederation of Women Organization Award, Status Committee of the United States dan pendiri Aliansi Perempuan Peduli Pembangunan Berkelanjutan. Senada dengan program umum KOANI, hasil Kongres 25 tahun 2019 khususnya bidang organisasi, salah satu programnya adalah melaksanakan kegiatan pra-Kongres ke-26 KOANI untuk tahun 2024. Diharapkan melalui pra-Kongres ini tahun 2024 para anggota organisasi dapat bersinergi dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan secara bersama-sama. Tujuan pra-kerja adalah setelah silaturahmi antara Dewan Pimpinan KOANI dengan pimpinan organisasi anggota. Dan kedua, Ketua Umum KOANI menyampaikan program kerja KOANI dan kemajuan KOANI periode tahun 2010 sampai dengan 2015 sampai dengan tahun 2024. Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan akan menjelaskan rencana Kongres 26 tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Desember 2024. Usulan, saran, kritikan, dan organisasi anggota KOANI untuk masa depan KOANI diperlukan. Kongres pada pra-kongres ini dengan tema KOANI sebagai ibu bangsa memperkuat komitmen mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dan subtemanya bersama organisasi anggota KOANI memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, selalu sehat, selalu semangat. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita sayangi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Beliau sangat sayang dan sangat peduli terhadap Kowani. Dibuktikannya beliau tadi baru saja mendarat langsung untuk bertemu dengan ibu-ibu di acara Prakongres ke-26. Terima kasih Ibu. Dan Ketua Panitia Prakongres Ibu Heriana Huta Barat beserta dengan para Dewan Pimpinan Kowani, ada Sekjen, para ketua dan ketua bidang, Bendung dan Wabendung, dan juga yang terutama aset Kowani yang sangat berharga, organisasi anggota Kowani yang hadir di sini adalah pimpinan-pimpinannya atau ketua umum organisasi anggota. Kongres Wanita Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Bintang Puspayoga yang telah selalu mendukung program-program Kowani, dan juga pada hari ini pada Prakongres, acara yang sangat penting sebelum acara Kongres, kita semua sekarang berada di kantor KPPA dengan fasilitas dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Tentunya dengan senantiasa mendukung program-program Kowani untuk kemajuan perempuan dan anak hingga sampai saat ini dan seterusnya. Dan juga selain kami memberikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada para ibu bangsa, pada pemimpin organisasi anggota Kowani, momentum saat ini adalah suatu kesempatan untuk menjalin kesepahaman atau penyamaan persepsi menjelang kongres yang akan datang, untuk membahas, mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan pada kongres ke-26 nanti. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Heriana Huta Barat. Dan juga dalam Prakongres ini kami dari Dewan Pimpinan Kowani mengakomodir kontribusi, masukan-masukan, pendapat yang konstruktif untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kongres ke-26 nanti untuk lebih sempurna lagi. Pada masa bakti 2019-2024, saya patut dan kita semua, kami dari Dewan Pimpinan Kowani bersyukur telah banyak program-program yang telah kita laksanakan, baik itu legacy maupun aset Kowani yang berkembang, baik itu di Yayasan Bina Daya Wanita dan juga
ya Yayasan Hari Ibu Kowani, dan juga Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja. Dengan dibuktikannya, kita baru dapat memiliki tanah di daerah wilayah Cisarua untuk pembangunan Panti Wreda Wisma Mulia yang kedua dengan luas 2.500 meter dan akan dibangun hunian untuk para lansia sebanyak 50 unit lebih. Kemarin kami baru saja meletakkan batu pertama, dan tentunya kami mengharapkan dari para ibu bangsa untuk dapat berkontributif dalam pelaksanaan Panti Wreda Wisma Mulia yang merupakan ibadah kita dunia dan akhirat, dan juga bukan hanya tempat untuk lansia tetapi juga difungsikan untuk nantinya dapat dipergunakan dalam pertemuan-pertemuan Kongres Wanita Indonesia di wilayah Puncak. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan Cimory, dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan gereja, kemudian masjid, kemudian wihara. Jadi jika organisasi anggota, pimpinan atau ibu bangsa akan hadir ke sana, silakan. Di sana sudah ada contoh mock-up unit untuk rumah lansia tersebut. Kami mau rumah lansia yang aman, nyaman, dan sehat. Dan juga nanti peninggalan atau amanah atau program kerja yang harus dilanjutkan tentunya nanti kami akan sampaikan di dalam acara kongres yang akan datang. Bukan hanya legacy atau aset yang kami akan sampaikan, tentunya nanti lebih dibahas ke arah penyempurnaan ADART, kemudian program kerja, kemudian rekomendasi apa yang kita akan tinggalkan nanti, ya. Yang kita akan tinggalkan adalah dalam kepengurusan ini bukan hanya suatu catatan sejarah, tetapi pengaruh-pengaruh positif yang akan terus berlanjut, ya. Siapapun itu ketua umumnya, siapapun itu pengurus dari Dewan Pimpinan Kowani. Dan sekali lagi juga saya menegaskan, banyak selalu pertanyaan WhatsApp masuk ke saya, siapa sih yang dijagokan oleh ketua yang akan datang. Kami akan mengikuti arahannya, tetapi saya tidak mau bergeming. Karena kenapa? Karena ketua umum Kowani harus netral. Dan sebagai ketua umum, kami juga memberikan rasa bahagia, terima kasih yang tidak terhingga. Alhamdulillah sudah banyak yang mau meneruskan perjuangan Dewan Pimpinan Kowani 2019-2024. Itu saja kita harus berterima kasih. Karena kenapa? Karena ketua umum Kowani itu tidak ada dibayar, tidak digaji. Ya, dibayarnya sama apa? Sama pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus kerja ikhlas, ya, tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu keinginan pribadi. Jadi siapapun calon ketua umumnya akan saya dukung, akan saya support sepenuh hati saya dan seikhlas saya. Siapapun yang akan menang nanti di floor yang menentukan dalam
kongres yang bahkan keluar dari kantong Dewan Pimpinan Kowani ya. Jadi kalau seperti kita punya kantong ya, kalau punya dompet itu dompetnya selalu bolong. Bolongnya itu untuk perjuangan perempuan Indonesia. Dan kita juga harus tetap merintis dan meneruskan apa yang diinginkan oleh para pendahulu kita, para founding mother yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Tanpa mereka, tanpa founding mother yang sebelumnya, Kowani tidak berarti. Jadi saya harapkan nanti di dalam kongres dan dari mulai saat ini kita jangan mudah terpengaruh dengan suara-suara negatif. Ada juga black campaign, itu bukan caranya Kowani. Caranya Kowani adalah dengan komunikasi yang saling asih, asuh, asah, penuh ajar, penuh amal. Setuju? Kalau kita menang, kita harus mengunggulkan diri kita sendiri. Tidak boleh menyampingkan orang lain. Bukan hanya menyampingkan, tapi menjelek-jelekan. Ada black campaign. Saya tidak mau ada suasana kongres pada saat itu. Dan kita Dewan Pimpinan Kowani dan organisasi anggota Kowani harus solid. Kita di sini apa sih tujuannya? Hanya kerja sosial, memperjuangkan hak perempuan dan perlindungan anak untuk lebih maju lagi. Setuju? Bukan untuk kepentingan para pribadi kita semua. Setuju? Ya, baik. Terima kasih dan saya mengharapkan bahwa persiapan kongres ini harus mendekati sempurna, harus matang, baik itu tim SC maupun tim OC, dan semua syarat kelengkapan juga harus sudah siap jauh sebelum kongres, baik itu pencalonan ketua umum maupun Dewan Pimpinan Kowani ya, harus dipenuhi persyaratannya sesuai dengan ADART. Nah, dari pihak bidang OKA tentunya harus mengedukasi dan mensosialisasi persyaratan calon ketua umum dan anggota Dewan Pimpinan Kowani harus sejelas-jelasnya di dalam prakongres ini. Jangan sampai nanti ada deadlock di dalam kongres yang tidak paham ya. Dan juga organisasi ketua umum organisasi anggota atau pimpinan organisasi anggota pulang dari sini harus membawa selembaran kertas di mana itu sudah gamblang di sini. Jangan nanti ada miskomunikasi. Kemudian juga organisasi anggota harus memenuhi kewajibannya. Bukan hanya menerima haknya saja, tetapi kewajibannya juga harus dipenuhi ya. Nah, kemudian kalau pada waktu kegiatan-kegiatan pelaksanaan program ada organisasi anggota yang tidak hadir, pas kongresnya semua tidak ada yang absen, semua hadir karena akan memberikan suaranya. Nah, itu tunjukkanlah etika organisasi. Lagi pula kita dalam organisasi yang paling besar dan yang paling tertua, organisasi federasi, bukan hanya terbesar di Indonesia, bahkan diakui oleh International Council of Women yang didirikan pada abad ke-18, yang dimana juga kita sebagai anggotanya. Dan alhamdulillah saya terpilih selama 2 kali berturut-turut menjadi wakil presiden dari International Council of Women. Nah, jadi tunjukkanlah nanti di dalam kongres, jangan ada yang teriak-teriak ya,
bicara dan bijaksana, menunjukkan karakter kita sebagai pemimpin. Lagi pula yang di dalam Dewan Pimpinan Kowani dan yang kita hadir di sini adalah pemimpin-pemimpin organisasi. Ya. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur selama kepengurusan bukan hanya 5 tahun tapi 10 tahun saya didukung oleh ibu-ibu pengurus yang aktif dan rajin, berkomitmen dan berkonsisten, yang terpanggil sesuai dengan visi misi Kongres Wanita Indonesia, dan juga orang-orang yang penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya, menerima beban tambahan yang tentunya lebih berat daripada orang lain. Saya sangat berharap di dalam Prakongres ini calon penerus saya sebagai ketua umum dan para pengurus nantinya dapat dengan ikhlas berkomitmen membawa Kowani ke arah yang lebih baik lagi, menjadi wadah yang lebih kuat untuk para ibu bangsa yang mendapatkan akses, kesempatan, dan peran yang sama dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun. Saya secara pribadi dan atas nama Kongres Wanita Indonesia mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, bersama dengan timnya, Ibu Titi Eko sebagai PLT dari Sesmen, dan semua staf kementerian yang selama ini bermitra dan mendukung Kowani dengan all out, ya, baik itu pelaksanaan kegiatan program Kowani. Semua jasa baik Ibu Menteri bersama dengan jajarannya kami tidak pernah akan lupakan. Selalu kami ingat dalam doa selalu sukses, selalu sehat, selalu bahagia bersama dengan keluarganya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu Bintang, selamat dan terus berkarya. Semoga dimanapun Ibu berada, saya dan kita semua selalu berada dimanapun, kami mohon Ibu tetap kita bersilaturahmi untuk kebaikan masa depan para perempuan Indonesia. Salam untuk keluarga Ibu, selalu doa kami kepada Ibu dan juga kepada Bu Titi Eko yang selalu memberikan kesan yang sangat baik, kesan ikhlas, ya, sampai mencari dana HKM saja. Coba saya ditemenin oleh Ibu Titi Eko, coba oleh Sesmen KPPA, itu juga atas arahan dari Ibu Menteri. Coba bayangkan, Menteri dan Sesmen, sampai Sesmennya mengantar saya kepada prospektif donatur. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada terutama aset Kowani yang sangat berharga, ya, Dewan Pimpinan Kowani, teman-teman Kowani, dan juga anggota organisasi Kowani. Tanpa ada organisasi anggota Kowani tidak ada. Ya. Baik, dan pada akhirnya sebelum kami meminta Ibu Bintang Puspayoga untuk memberikan arahan dan sambutan dan juga membuka acara Prakongres ke-26 ini, saya memberikan hadiah pantun. Jalan-jalan beli barang antik, Cakep. belinya di negara Belgia. Cakep. Kepada ibu-ibu Kowani yang cantik, Cakep. mari laksanakan Prakongres dengan rasa bahagia. Cakep. Pagi-pagi paling enak berolahraga. Cakep. Badan sehat,
menjadi bukti. Cakep. Terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga yang Cakep. telah menemani Kowani dengan sepenuh hati. Cakep. Janganlah banyak berkeluh kesah Cakep. agar pekerjaan tidak menjadi sia-sia. Cakep. Kowani dan Kemen PPPA Cakep. takkan berpisah, Cakep. mengabdikan diri untuk anak dan perempuan Indonesia. Cakep. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Selalu semangat, rahayu, salam kebajikan, selalu semangat, selalu sehat. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Kowani, Ibu Ki Widianto, tentu beserta jajaran dari pimpinan Kowani. Demikian juga yang saya hormati para tim ahli Kowani yang hadir, salah satunya hadir Ibu Melani. Kalau Bu Melani ini saya kenal beliau pada waktu Ketua MPR-nya almarhum Bapak Taufik Kemas ya Bu ya. Kita sama-sama ketemu di Bali. Ibu adalah wakil MPR RI pada waktu itu. Saya sudah kenal beliau sangat humble, baik hati, dan sampai sekarang terus diberikan amanah untuk mungkin menjadi legislatif. Demikian juga para organisasi anggota dari 108 organisasi anggota Kowani yang hadir pada Kongres ke-26 ini. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan intinya ibu-ibu hebat dan luar biasa yang tentu menjadi kebanggaan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai umat beragama, kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam Prakongres ke-26 Kowani tahun 2024. Tentu momen ini sangat penting karena hari ini para tokoh perempuan yang berdedikasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia berkumpul untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan disepakati dalam Kongres Kowani mendatang. Ibu-ibu, hadirin ibu-ibu yang kami hormati, negara telah menegaskan komitmennya dalam memberdayakan perempuan melalui penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, atau status sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokratis, perempuan tidak hanya memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta melindungi sesama perempuan dan anak. Perempuan juga perlu turut merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi program yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Ibu-ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan Prakongres ini, tadi sudah panjang dan lebar dan sangat mendalam sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum.
apa yang disampaikan arahan oleh Ibu Ketua Umum untuk pelaksanaan kongres nantinya. Nah, saya harapkan ini akan menjadi perhatian ibu-ibu, terkhusus anggota 108 organisasi anggota KOANI. Nah, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kalau tadi Bu Giwo selaku Ketua Umum KOANI menyampaikan terima kasih kepada kami, justru kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada KOANI yang selama ini telah menjadi mitra terbaik kami, tidak hanya dalam pelaksanaan menuntut kegiatan Hari Ibu dan kegiatan yang selalu kita lakukan bersama-sama. Banyak event-event juga yang kita lakukan bersama-sama. KOANI sudah luar biasa, sudah menunjukkan kerja-kerja nyatanya, implementasi nyata sudah dilakukan. Tadi juga sudah disampaikan, saya menyampaikan rasa salut dan rasa bangga selama 10 tahun Bu Giwo menjadi leader di KOANI ini. Banyak kerja-kerja, tidak hanya tadi disampaikan, tidak hanya menjadi legacy saja, tapi banyak aset-aset yang sudah dibentuk oleh KOANI, yang sudah yayasan dan sebagainya, aset yang sudah dimiliki oleh KOANI. Nah, dari aset-aset yang disampaikan oleh Bu Giwo tadi itu tidak terlepas dari apa yang menjadi tusi daripada KPPA ini, tidak terlepas dari bagaimana kita memberikan pemberdayaan kepada perempuan, pemenuhan hak perempuan, demikian juga bagaimana kita membuka pintu seluas-luasnya untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak-anak di sektor Nusantara ini. Nah, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kalau Bu Giwo purna tugasnya masih 2 bulan, itu masih hitungan bulan, dan saya sendiri ini hitungan hari. Tentunya kami bertemu dengan 108 organisasi anggota KOANI dan jajaran KOANI. Tentunya kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya selama ini mendampingi KPPA, dan secara pribadi saya diberikan amanah di kementerian ini. Kami menyampaikan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, keikhlasan kerjasama yang sudah kita lakukan bersama-sama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di sektor Nusantara ini. Nah, kami di kementerian ini di periode 5 tahun terakhir ketika penugasan saya sendiri, itu kan ada 5 arahan Bapak Presiden, baik itu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, itu sinergi kolaborasinya sudah luar biasa, kerja-kerja yang kita lakukan dengan KOANI, dan juga dengan organisasi anggota KOANI. Di beberapa daerah kita melakukan sinergi kolaborasi yang kuat untuk memberikan pendampingan kepada perempuan-perempuan Indonesia. Demikian juga terkait dengan pengasuhan, penurunan kekerasan, demikian juga penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Ini KOANI juga selalu hadir untuk mendampingi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kami apa yang kalau kita menyimak tadi Mas Ibu Bangsa, ya, itu satukan hati untuk negeri. Kemudian bagaimana komitmen apa yang diamanatkan dalam Mars Ibu Bangsa itu tidak hanya slogan, tidak hanya lirik lagu kalau kami lihat, tapi betul-betul diimplementasi nyatakan oleh KOANI melalui program. Dan tadi Ibu Ketua Umum Bu Giwo menegaskan kepada jajarannya, KOANI adalah kerja-kerja ikhlas, ya. Tidak hanya menguras pikiran, kemudian juga diikuti dengan bagaimana kita mencari anggaran untuk melaksanakan program-program ini. Jadi kerja-kerja KOANI itu adalah bagi kami, saya sering memotivasi juga teman-teman di kementerian ini, karena isu kita sangat merupakan isu kemanusiaan. Ini adalah tabungan dunia akhirat kita. Tapi kita tidak boleh purna dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai.
Kami sangat membuka, ya tadi terima kasih doanya Bu Kiwo, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita tetap Amin. bisa memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan pimpinan boleh berganti, ya tadi harapan Bu Kiwo, dan tentunya karena kami merasakan sinergi kolaborasi adalah kekuatan untuk menjawab isu-isu yang sangat kompleks dan multisektoral untuk isu perempuan dan anak ini. Makanya Kemen PPA, siapapun nantinya di sini, demikian juga siapapun yang terpilih menjadi ketum KOANI nanti, sinergi kolaborasi berjalan bersama-sama, mudah-mudahan tetap bisa dibangun oleh dua institusi ini. Dan kami yakin ketika kita melakukan sinergi dan kolaborasi, program-program secara maksimal akan bisa kita capai. Nah, tema yang diangkat dalam Prakongres ke-26 ini, apa yang menjadi tujuannya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, mudah-mudahan dapat tercapai dengan baik sehingga pelaksanaan kongres nantinya di bulan Desember itu akan mempermudah. Ya betul, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Kiwo, karena kita adalah negara demokrasi, musyawarah mufakat, dan siapapun ketum terpilih ya patut kita dukung bersama-sama. Saya yakin dan percaya kita semua punya niatan yang sama untuk memberikan pengabdian yang terbaik pada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jangan sampai terbelah. Kemudian saya yakin 108 organisasi ini adalah leader-leadernya adalah intelek semuanya. Ya jangan kita adu otot, tapi mari kita adu gagasan, adu pikiran untuk melahirkan pemimpin yang terbaik di KOANI nantinya. Dan tentu apa yang sudah dilakukan oleh Bu Kiwo, ya tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Dan saya secara pribadi melihat kerja-kerja yang luar biasa ya, yang kita sudah lihat dalam tayangan tadi, tidak hanya kerja-kerja di tingkat nasional, tapi itu kerja-kerja di tingkat internasional pun kita membawa nama harum perempuan-perempuan Indonesia itu dilakukan oleh KOANI. Kami sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang seterus-terusnya. Saya tidak akan berpanjang lebar kata lagi karena tadi sudah arahan. Saya pikir untuk Prakongres ini sudah secara umum sudah semuanya disampaikan oleh Ibu Ketua Umum KOANI. Mudah-mudahan sekali lagi kami sampaikan apa yang diarahkan oleh Ibu Ketua Umum baik dalam pelaksanaan Prakongres untuk mempersiapkan Kongres nantinya menjadi perhatian dari 108 organisasi anggota KOANI. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Prakongres KOANI 26 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena tentunya sudah semua digorong oleh Ibu Ketum, saya tutup dengan buah durian, buah manggis. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dengan Ibu Menteri. Ibu
pelaksanaan akan tetap dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Desember. Untuk waktu nanti akan disampaikan pada berikutnya. Di sebelah kiri saya ada Ibu Masito. Nah, Masito yang bercerita tentang bagaimana kewajiban ke depan. Kami persilahkan. Nanti mari Ibu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor Masito. Silakan Bu Masito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita banggakan Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Iwo Rudianto yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kita semua tahu beliau sudah membersamai kita Kongres Wanita Indonesia selama 10 tahun. Yang luar biasa, luar biasa. Tentu banyak ilmu yang kita peroleh, banyak pengalaman yang bisa kita tiru, dan juga banyak hal-hal yang mungkin tanpa terasa sesungguhnya kita sudah belajar. Nah, ibu-ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya, saya tidak menyebutkan satu persatu yang hadir di sini, tetapi bahwa kami memberikan apresiasi kepada semua peserta yang mewakili organisasi anggota KOAMI. Kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh Dewan Pimpinan KOAMI yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu khususnya yang punya gawe pada Prakongres maupun Kongres itu. Prof, mohon maaf. Kami mohonkan perhatian kepada ibu. Kita fokus ke depan. Silakan, Prof. Terima kasih moderator yang sudah cukup tegas, tetapi kita tentu merasa bersyukur karena bagaimanapun kita semua hadir tentu membawa amanah organisasi. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami banggakan, kegiatan hari ini memang kegiatan mempersiapkan kongres. Itu intinya. Kongres akan dilaksanakan pada 4-5 Desember. Tadi Ibu Ketua Umum sudah menyinggung tentang kongres. Nah, bagaimana persiapannya secara teknis? Alhamdulillah bidang OKA sudah dipersiapkan matang. Kemudian non teknis juga sudah mempersiapkan beberapa materi yang harus diangkat nanti juga insya Allah sudah disiapkan. Dan bagaimana nanti jalan acara kongres juga sampai menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan rambu-rambu organisasi. Bidang OKA sudah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan ke arah kongres yang adil dan beradab. Mengapa saya garis bawahi yang adil dan beradab? Karena kongres ini amanah, dan untuk memilih siapa yang akan menjadi nakhoda KOAMI 5 tahun ke depan. Oleh karena itu bidang OKA itu saya kira beserta jajarannya tidak main-main. Saya melihat persiapannya sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Di Prakongres ini menghadapi kongres tentu dibutuhkan apa kira-kira yang akan disuguhkan dalam kongres.
Oleh karena itu sesungguhnya ini nanti bidang OKA dulu ini. Bidang OKA menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kongres. Sehingga pada saat kongres kita tidak lagi banyak bertanya tentang hal-hal yang sangat teknis. Tapi di luar itu boleh. Kalau hal-hal yang sangat teknis itu sudah tidak tempatnya lagi. Apalagi panitia bertanya. Pernah pengalaman panitia bertanya di kongres. Nah ini perlu ditekankan. Panitia sudah tidak lagi bertanya di kongres. Sudah selesai sebelum kongres. Nah, di kongres kita memberikan masukan, memberikan pemikiran, memberikan catatan-catatan apa yang perlu direkomendasikan untuk Kowani ke depan. Oleh karena itu, tadi Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan di kongres adalah kita merumuskan apa program kerja Kowani ke depan. Dari pemikiran ibu-ibu semualah, dari anggota, organisasi anggota. Karena yang paling utama Kowani itu asetnya adalah organisasi anggota yang sebanyak 106 organisasi itu, 108. Ini aset yang paling berharga. Di kongres boleh menyampaikan pikiran-pikiran. Di kongres boleh kita dialog, boleh berdebat, tetapi bukan untuk mencari perbedaan. Ibu-ibu semua, dua materi hari ini, yang satu lagi Ibu Ketua OKA nanti akan menyampaikan bagaimana tentang aturan organisasi terkait dengan kongres. Saya agak lepas dari itu meskipun masih ada kaitannya. Saya mulai dengan visi Kowani. Kita tahu visi Kowani ini seperti ini. Terwujudnya di jalan perjuangan. Ketika kita berjuang, kita punya jejaring. Tanpa jaringan kerjasama, tanpa mitra, tidak akan mungkin Kowani sukses. Maka kita perlu jejaring perjuangan. Kemudian persatuan dan kesatuan organisasi. Bagaimana organisasi anggota yang berjumlah 108 ini nanti ke depan lebih bisa memberikan kontribusi. Kontribusi maksudnya kontribusi pemikiran. Kontribusi pemikiran kepada Kongres Wanita Indonesia karena Kowani sebagai organisasi federasi. Ketika ada masukan dari organisasi anggota, maka Kowani sebagai organisasi federasi kemudian merumuskan, bisa jadi kemudian menyampaikan kepada seluruh organisasi anggota. Kalau itu merupakan inspirasi untuk kita semua. Jadi Kowani menjadi untuk menyalurkan aspirasi dari sini setelah dioleh, dan ini kemudian menjadi milik kita semua. Nah, terwujudnya di jalan perjuangan persatuan dan kesatuan organisasi wanita Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semua pastilah itu dasarnya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya, karena kita yakin bahwa kita senantiasa menyandarkan visi dan misi kita, perjuangan kita dengan dasar ketuhanan, keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama kita. Kemudian yang mandiri, berharkat, bermartabat, luhur. Mandiri, berharkat, bermartabat, luhur. Memiliki kekuatan moral dan sosial yang ada. Nah ini luar biasa. Visi Kowani ini luar biasa. Syarat dengan makna. Tapi mungkin kita perlu menjabarkan kembali visi kita itu apa. Meskipun nanti di misi itu banyak. Ketika sudah kita angkat visi, misi itu sudah banyak. Tetapi
Baru mungkin nanti kita ambil secara sederhana saja yang kita bisa ingat-ingat. Apa misinya, langkah-langkahnya apa? 1, 2, 3. Kongres menyempurnakan dan menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Kowani, kebijakan umum dan program umum. Jadi nanti ada juga agenda untuk ada 4 kelompok, yaitu kelompok untuk menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian ada kelompok untuk menyempurnakan kebijakan umum, dan ada kelompok untuk menyampaikan program umum. Program ini sudah kami kirim ke ibu-ibu semua, para ketua organisasi anggota, tapi mohon maaf baru 3 organisasi yang menyampaikan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kami tunggu ibu-ibu organisasi yang lain, karena sudah kami sampaikan kira-kira sebulan yang lalu ya Bu, mohon izin. Jadi agar di dalam kongres nanti kita sudah enak Bu, karena sudah ada masukan dari ibu-ibu semua. Mengenai kongres selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Berikutnya, kongres dalam anggaran rumah tangga pasal 6 pasal 16, kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kowani. Jadi kongres itu bukan diselenggarakan oleh bidang Prof, tapi Dewan Pimpinan Kowani. Jadi bukan bidang OK. Ya, jadi ini di pasal 6. Jadi kongres ini adalah tanggung jawab Dewan Pimpinan Kowani dari ketum sampai dengan kepala bidang, ya, bukan OK ya. Kemudian, biar jelas, kongres ini biar jelas dan kita sama persepsinya. Kongres dipimpin oleh pimpinan kongres terpilih. Ini setelah Dewan Pimpinan Kowani menyampaikan laporan pertanggungjawaban diterima atau ditolak, nanti baru kongres dipimpin oleh pimpinan kongres terpilih. Itu ditetapkan sebelum acara pertanggungjawaban itu sudah kita pilih 2 orang dari DP dan 5 orang dari peserta kongres dari wakil dari organisasi yang hadir. Jadi nanti ada pemilihan ketua tim untuk memimpin kongres setelah laporan pertanggungjawaban selesai disampaikan, baik ditolak ataupun tidak ditolak ataupun diterima. Kemudian sudah lanjut Mbak. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah organisasi anggota ditambah 1. Jumlah organisasi anggota ada 108, tetapi yang aktif hanya 90. Karena yang lain ada yang bergabung seperti Dharma Wanita, itu kan bergabung menjadi Dharma Wanita Pusat. Ada beberapa organisasi yang memang sudah tidak aktif, jadi itu kira-kira sekitar 19 organisasi, jadi yang aktif hanya sekitar 90-an. Itu kemudian kongres dihadiri oleh pertama peserta. Sebagai peserta adalah organisasi anggota Kowani. Jadi peserta itu adalah organisasi anggota Kowani peserta. Kemudian peninjau itu adalah perwakilan pengurus bidang. Nanti kita tetapkan setiap pengurus bidang itu 2 orang. Jadi kita ambil wakilnya 2 orang untuk menghadiri sebagai peninjau. Kemudian yayasan-yayasan Kowani, karena mungkin yayasan Kowani semua ya, jadi 5 bersama dengan anggotanya saya kira. Kemudian Koperasi Wanita Indonesia atau Kopwani. Kemudian BKW nanti sebagai peninjau juga, bukan sebagai peserta, jadi tidak punya hak pilih. Itu semuanya 10 suara, itu maksimal loh. Jadi suaranya ada 500 misalnya ya, jumlah provinsi ditambah kabupaten kota ada 500, itu suaranya hanya 10, karena 10 itu adalah maksimal. Gitu Bu, siap. Terus Mbak.
di anggaran dasar bab 6 kepengurusan pasal 16 Dewan Pimpinan Kowani yang kemarin kami sampaikan kepada Ibu. Suratnya itu mulai tanggal 2 September, kemudian kita batasi sampai 30 September, kemudian kita perpanjang sampai 25 Oktober. Dewan Pimpinan Kowani terdiri atas wakil-wakil organisasi anggota yang dipilih oleh Kongres. Jadi nanti Ibu mengajukan calon Dewan Pimpinan Kowani itu haknya itu nanti dipilih di dalam Kongres dan dipilih oleh organisasi anggota Kowani yang ada 103 karena yang 6 adalah bagian. Kemudian Dewan Pimpinan Kowani berfungsi memimpin Kowani, Dewan Pimpinan Kowani ya. Kemudian mengatur, melaksanakan dan memantau pelaksanaan keputusan Kongres. Jadi kalau untuk Dewan Pimpinan yang masa bakti 2024 sampai 2009 nanti pedomannya adalah semuanya yang hasil Kongres tahun ke-26 ini. Kemudian menetapkan peraturan pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan pelaksanaan organisasi. Menetapkan pertama-tama tentu menyampaikan selamat kepada DP Kowani. Wabil khusus Namanya siapa Bu? Saya Organisasinya dari mana? Ula Nuhrawati dari Wanita Pembangunan Indonesia. Ula Nuhrawati, adik-adik memanggilnya Kak Ula. Ula Nuhrawati dari WPI nomor urut 72. Baik. Semua paparan lengkap, komprehensif. Cuman karena hari ini adalah kita penyempurnaan, maka ini sharing saja. Yang pertama tadi disampaikan bahwa kita hanya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saran saya, karena kita adalah induk organisasi, maka harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Karena apapun kegiatan di Kongres, tadi itu bunyinya Bu, jadi maaf kalau saya salah, oke? Nanti akan diperkuat. Yang kedua adalah mengenai ADART yang akan dipakai di dalam Kongres pada tanggal 4 dan 5 Desember yang akan datang. Setahu saya, manajemen organisasi mengatakan bahwa yang akan menjadi panduan Kongres adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang terbaru. Makanya semua Kongres, apapun bentuknya, ada klausul atau agenda penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh karena itu saran saya, di klausul paling bawah itu selalu disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila ditetapkan pada tanggal 4 pagi, maka semua agenda-agenda yang menyangkut terutama masalah pemilihan ketua umum harus mengacu kepada yang terbaru, yang paling update. Setahu saya, maaf kalau saya keliru, tetapi di Kongres baik nasional maupun internasional yang saya ikut selalu yang update, yang paling mutakhir. Makanya debat selalu ada pada saat pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita tidak mau ada agenda terselubung bahwa ada kekuatan untuk kemudian merubah ADART untuk kepentingan, tetapi benar-benar anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah yang terkini yang bisa mengantarkan organisasi ini ke depan tanpa lagi kendala-kendala yang organisatoris. Yang berikut dari saya, terakhir,
apa filosofi atau landasan hukum yang bisa kita gunakan sehingga legitimasi antara nomenklatur negara, yaitu pemberdayaan perempuan, dan semua perempuan pada saat kita tetap memakai wanita. Oleh karena itu saran saya, harus ada satu klausul yang melegitimate bahwa secara historis, filosofis, dan psikologis, maka Kongres Wanita tidak dapat diganggu-gugat, Kowani. Namun di dalam perkembangan peradaban dan modernisasi, maka kita taat ajas bahwa nomenklatur sistem ketatanegaraan saat ini menggunakan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi pertanyaan dan dispute, maka kita sebagai tokoh perempuan harus mampu menjawab secara akademik hal ini. Oleh karena itu saran saya, ada klausul 1 bahwa Kongres ke-26 ini menetapkan Kongres Wanita Indonesia adalah nomenklatur, dan kemudian perempuan adalah ajas kita di dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan, supaya kita lehal, Bu, kita dianggap tidak keluar dari pakem. Saran saya saja kalau diterima. Yang terakhir, Kowani ini dari grassroots sampai internasional, ibarat gedung, sudah tower ini di Indonesia, sudah istana. Kenapa tidak diperhitungkan untuk pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh perempuan di Kowani ini diinden, dilamar, diprioritaskan untuk duduk di posisi-posisi strategis perempuan di Republik. Seingat saya, sejak saya di Kowani 30 tahun yang lalu, semua mantan ketua umum Kowani karpet merah untuk menteri. Kita harus introspeksi, why happen, kok ini menurun? Kedaulatan Kowani sebagai powerful perempuan Indonesia tidak diperhitungkan lagi oleh kekuasaan dan pemerintah. Mari kita bangun persatuan, kesatuan dengan penuh keibuan sebagai ibu bangsa. Ladies hand, lion heart. Masih ada waktu untuk kita berjuang. Jangan menjadi pemimpin di Republik ini kalau tidak ada rekomendasi atau sinyal dari Kowani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulang. Saya menjawab yang saya Bu ya. Nanti sebagian dijawab oleh Prof. Jadi di Kowani Bu Ulang, selain ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita juga ada tata kelola Kowani, tata cara kerja Kowani. Ada tata cara kerja Kowani. Ini membahas mengenai tupoksi masing-masing bidang dan sebagainya. Itu ada satu. Yang kemudian yang kedua ada Jukminku, dan yang ketiga adalah Jukminu. Jadi peraturan untuk peraturan untuk kesekjenan adalah Jukminu, itu sudah ada. Kemudian peraturan untuk keuangan Jukminku itu juga sudah ada bulan. Jadi kami sebetulnya sudah ada semua, hanya tadi karena kita berhubungan dengan kongres, dasarnya adalah di ADRT. Kemudian yang kedua, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian kebijakan umum, program umum, itu disahkannya pada hari kedua, Bu. Jadi sudah semuanya setelah jadi komisi sudah selesai,
Kemudian hari kedua baru kita plenokan dan baru kita sahkan pada hari kedua, Bu. Jadi semua peraturan yang kita pakai adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Kongres 25 tahun 2019. Tetap pakai dasar itu. Kemudian hasil nanti yang sudah kita hasilkan dari Kongres 26 tahun 2024 itu akan kita pakai sebagai pedoman untuk periode 5 tahun mendatang. Itu, Bu, kalau dasar Kowani begitu. Mohon maaf. Jadi beda, Bu. Jadi ya. Kemudian apalagi tadi ya? Oh, yang lain mungkin Prof ya. Jadi itu Bu Prof, Bu Ula. Jadi peraturan itu sudah ada semua di Kowani. Kalau Ibu nggak percaya nanti bisa ke Kowani meninjau ada peraturan nggak. Monggo saya siapkan. Kemudian tadi sudah kami jelaskan kalau hasil kongresnya adalah untuk 5 tahun mendatang, bukan yang sekarang. Terima kasih Bu Ula. Monggo Prof. Iya, ibu-ibu sekalian, nampaknya ini pimpinan sidang kita menyelesaikan satu-satu. Ini satu-satu pertanyaan. Tadinya pikir saya biar dirangkum jawabannya sekaligus gitu, tapi biar satu-satu tuntas. Makanya penanya pertama nanti tadi sudah dijawab. Saya melengkapi. Tadi bagaimana posisi Kowani ke depan? Kenapa pada era-era terdahulu mantan ketua umum Kowani itu bisa dipastikan menjadi menteri? Dan kita juga berharap ketua umum kita ini, kita berusaha juga untuk ke arah sana dengan mengirimkan surat kepada tim. Tetapi kebijakan di sana beda. Setiap era rupanya berbeda. Setiap era berbeda begitu. Berbeda pandangan mereka mungkin terhadap perempuan, bisa jadi. Wallahu a'lam. Tetapi memang di era Pak Jokowi ini 2 periode, ini dari kita tidak masuk. Dulu sebelum Pak Jokowi masuk, kalau tidak salah Bu Linda Agung masuk. Terus ya sebelumnya itu masuk, tapi di era Pak Jokowi tidak masuk. Nah kemudian tentu sekarang kita memang berharap seperti itu, Ibu. Ini menunjukkan bahwa kiprah dan kinerja Kowani itu diperhitungkan gitu. Ya seperti sekarang misalnya, meskipun belum pasti sekarang ini ada 5 calon yang perempuan untuk duduk di sini misalnya, meskipun belum pasti. Tapi kita melihat apa dasar untuk memilih mereka? Apa dasarnya? Kalau ketua umum kita kan sudah jelas kiprahnya untuk perempuan Indonesia selama 2 periode 10 tahun itu ngurus perempuan luar biasa. Saya mendampingi soalnya dan saya tahu, dan saya termasuk dengan Bu Sekjen untuk menandatangani surat, mengirim surat. Tapi ya jawaban memang resmi tidak ada. Tapi kan kita berharap ke sana. Jadi sama apa yang ibu risaukan gitu, kami juga sama. Hanya mungkin kita tidak boleh diam saja. Ke depan harus diperhitungkan Kowani ini gitu oleh pemerintah. Kalau tidak dianggap ada apa-apanya, ya sudah, biarkan saja urusan perempuan, tidak usah diurus oleh masyarakat. Gitu kan? Ini kalau kita mau ngambek gitu. Kalau kita mau ngambek kan, udah biarin saja. Ya gitu. Ya kita sesungguhnya sangat-sangat membantu Kementerian KPPPA ini. Kita membantu yang luar biasa.
Nah itu Ibu ya, kegalauan Ibu sama dengan kami. Itu artinya kita memang ya ingin sama-sama memperjuangkan nasib perempuan Indonesia, apalagi mereka yang sudah berkiprah yang luar biasa. Jadi tetapi kita Kowani itu mudah-mudahan saja apapun kita tetap ingin berkiprah untuk kemajuan perempuan Indonesia, apa diberi posisi apapun tidak. Jadi ya rasanya kita tetap harus, kalau kita mau ngambek kita tinggalkan, lalu siapa yang mau memikirkan perempuan. Ini ada usulan nomenklatur tentang apakah perempuan ataukah wanita, perempuan Indonesia ataukah wanita Indonesia. Kongres Wanita Indonesia, kalau Kowani memang panjangannya Kongres Wanita Indonesia. Ini nama usulan rekomendasikan oleh Kowani, bisa ini nanti kita catat nanti di Kongres, nanti kita putuskan di Kongres ya. Iya nama ini kita putuskan di Kongres ya Ibu ya. Ini yang mengusulkan bagus saya kira, tetapi bahwa apapun kalau kita putuskan bersama itu kuat. Apakah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, tetapi kalau sudah keputusan bersama kita harus terima. Jadi begitu, nanti kita flurkan. Ini ada keinginan begini, kita flurkan. Oke, setuju yang mana, ini mana yang suaranya itu kita putuskan. Dan kalau sudah diputuskan, kita harus komitmen. Nah ini namanya organisasi. Saya kira begitu. Silakan ada pemikiran-pemikiran yang lain lagi yang sekarang muncul di prakongres. Nanti bisa kita bawa di kongres untuk kita putuskan. Kalau sekarang lebih kepada menginventarisasi, belum memutuskan karena ini prakongres. Saya kira begitu. Monggo silakan lagi yang lain. Anggreni dan Ibu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Rama Budi dari Putri Nakrawandowo. Tidak ada pertanyaan yang akan saya sampaikan, tapi hanya dua usulan saja, Bu. Jadi melihat apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Anggreni dan Prof. Masitov, materi yang diberikan ini sungguh luar biasa, singkat, padat, jelas. Nah ini kelihatannya yang hadir di sini itu tidak banyak atau mungkin tidak ada calon-calon DP yang hadir di sini. Jadi mungkin di luar ya, karena yang di sini hadir adalah pimpinannya, Bu ya. Di sini kan hanya pimpinan dan Dewan Pimpinan Kowani. Sedangkan calon-calon itu kan seharusnya mengetahui juga apa yang disampaikan oleh Ibu Anggreni dan Ibu Masitov. Jadi mungkin usul kami, bagaimana kalau materi yang tadi disampaikan itu di WA-kan ke sekretaris WA grup sekretaris pimpinan organisasi, karena di sini itu jadi materi ini mungkin disampaikan kepada sekretaris anggota organisasi Kowani. Jadi mungkin itu bisa disampaikan kepada calon-calon yang akan di Dewan Pimpinan Kowani, mungkin sebagai penyegaran bagi yang mungkin tidak terlalu perhatian dengan kegiatan Kowani. Ini lebih disegarkan dengan adanya materi yang diberikan pada hari ini. Dan itu juga akan lebih baik lagi seandainya apakah mungkin ada dalam program Kowani calon-calon DP itu nanti dikumpulkan juga oleh Kowani dan nanti mungkin diberi penyegaran kembali supaya lebih mantap gitu kan, apakah yang akan dilakukan nanti kalau sudah duduk di Dewan Pimpinan Kowani. Ada dua lagi, Bu, usulan. Saya tidak melihat di ADART itu persyaratan anggota bidang. Mungkin apakah nanti bisa ditambahkan atau itu masuk di PO organisasi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketua umum juga. Itu ketua bilang juga ada di antara kita. Nanti akan kami sampaikan juga materi-materi, ya. Ada di para ketua juga ada di antara kita di sini sekarang. Terima kasih Bu Endang, usulannya nanti akan kami sampaikan materinya kepada grup sekjen ya Bu. Ya, nanti kami sampaikan
Kemudian syarat untuk pengurus bidang ya Bu ya, yang nanti akan kita tambahkan di dalam penyempurnaan ADRT. Jadi masukan dari Narkopando. Siap. Terima kasih Bu Endah. Pertanyaan yang lain silakan. Saya Ibu Deti dari PWKI. Jadi permohonan kami sama dengan Ibu yang baru, Ibu Endang, tentang share materinya supaya bisa dipelajari lebih mendalam. Dan yang kedua, penegasan kembali tentang kuota pengurus, kuota yayasan, dan kuota untuk anggota bidang. Kan tadi dikatakan kalau kuota pengurus masuk satu berarti nggak bisa lagi ke yayasan ya, untuk satu organisasi. Kemudian di anggota bidang itu mengutus 3 orang kan? Apa benar? 2 atau 3 orang? Atau nanti menunggu surat dari sekretaris. Dan mungkin sedikit tanggapan tentang nama, tentang wanita dan perempuan. Saya setuju itu, tapi mengenai nama dan merek Kowani itu sudah berusia puluhan tahun ya. Jadi menurut saya nggak usah dirubah. Kowani tetap, karena itu merek. Jadi begini, kalau misalnya kita mau rubah Kowani misalnya company misalnya, itu kita hitung usia 1 tahun umurnya gitu loh. Kita menghitung perubahan nama 1 tahun, baru tahun pertama atau tahun pada waktu rakernas kongres nanti. Tapi kalau Kowani itu udah benar-benar udah pakem. Nanti ada klausul bahwa setiap penyebutan pidato, sambutan, program-program menyebut perempuan. Tapi Kowani itu tetap jangan dirubah karena itu udah merek dan udah melekat di Indonesia sejak berdirinya sampai sekarang ini. Demikian dari kami, terima kasih. Ibu Teresa dari PWKI. Materi nanti akan kami share Ibu ke grup sekretariat atau sekum. Nah, seperti Bu Endang tadi. Kemudian mengenai kuota itu Dewan Pimpinan Kowani kan ada kuotanya 27 Ibu. 27 untuk ketua umum 1, tapi kan mengusulkan monggo nanti kan bertarung di pasti kongres Bu. Jadi kuota Dewan Pimpinan Kowani itu ada 27 Bu, 27 kuota. Kemudian terdiri dari 1 ketua umum, kemudian ketua 6 orang, kemudian sekretaris jenderal 1 orang, wakil sekretaris jenderal 4 orang, bendara umum 1 orang, wakil bendara umum 2 orang, kemudian ketua bidang 12 orang Ibu, jadi jumlahnya 27 orang. Tapi mau mengusulkan berapapun kan nanti di pemilihannya di kongres Ibu, siapa yang terpilih. Kemudian tergantung organisasi Ibu. Kemudian mengenai yayasan itu ada 5 Ibu, ada 5 yayasan Kowani itu ada 5, jadi membutuhkan 5 ketua dan 5 wakil ketua yang nanti akan kuotanya ini ya, kuotanya tapi mengusulkan kan monggo. Jadi nanti kan ada oleh Ibu Ketua Umum yang lama. Jadi nanti kita saring siapa Ketua Umum Ibu. Ketua umum sekarang saat ini karena masih ketua umum saat ya ketua umum masih ketua umum Budiwo. Kemudian nanti disampaikan kepada ketua umum yang baru untuk ditetapkan, tapi datanya tetap dari Budiwo karena beliau yang tahu kan tentang organisasi dan sebagainya. Baru nanti data dari Budiwo disampaikan kepada ketua umum baru untuk ditetapkan di kongres gitu. Jadi itu kuotanya ketua 5, wakil ketua 5 Ibu. Jadi kalau organisasi anggota sudah mengirim Dewan Pimpinan Kowani,
untuk yayasan jangan mengirim lagi, biar organisasi yang lain gitu. Jadi ada kuota 10 untuk ketua dan wakil ketua. Saya kira itu Bu. Untuk masalah nama, monggo Prof. Saya kira saya setuju Kowani tetap. Ya, Kowani tetap, saya setuju sekali. Terima kasih. Dari pimpinan Pusat Muslimat NU. Ini meluruskan sejarah saja. Jadi berdasarkan informasi itu pada saat awal pendirian ini Kongres Wanita Indonesia bernama Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Itu tahun 2029. Tahun 35 berubah menjadi Kongres Perempuan Indonesia. Pada tahun 1946 baru menjadi Kongres Wanita Indonesia. Jadi ini hanya meluruskan sejarah, artinya kalau ada yang ingin mengembalikan nama kepada Kongres Perempuan Indonesia, dalam sejarahnya itu ada. Dan memang terminologi saat ini yang paling banyak dipakai adalah perempuan. Itu saja, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wanita Kosgoro, nama Sopon Diana. Hanya satu Ibu, mencermati tadi visi yang disampaikan, kalau memungkinkan bahwa kita semua adalah umat yang beriman, maksud itu. Jadi kalau tadi terwujudnya jejaring perempuan, jejaring perjuangan persatuan kesatuan organisasi wanita Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud kami takwanya dulu baru yang lain gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Diba dari Wanita Tani Indonesia HKTI. Selamat Kowani mencapai di titik ini. Saya rasa ini sebuah pencapaian yang luar biasa, terkhusus Ibu Giwo dan seluruh DP dan juga anggota organisasi. Saya tidak akan panjang lebar, hanya ingin menggarisbawahi tadi ada pasal tentang kedudukan Ketua Umum Kowani di Jakarta, Jabodetabek. Mengingat kemungkinan 5 tahun ke depan pindah ke IKN, Ibu Kota Indonesia. Nah, jadi, tapi itu kan bukan urusan kita ya. Jadi apa tidak? Nah, sehingga hanya ingin memastikan itu saja, karena pasti itu akan diwacanakan begitu ya. Jadi bagaimana nanti narasi atau deskripsi dari ADART Kowani. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Mana Ibu? Namanya siapa? Saya Iin Kandedes Bu dari DPP Pengajian Al-Hidayah. Siap. Ada pertanyaan terkait tentang calon Ketua Umum Kowani dan calon DP Kowani seperti yang disampaikan pada slide. Di antaranya adalah ada 3 yang tidak boleh. Pertama bukan pengurus parpol, kedua bukan ASN, ketiga bukan anggota legislatif. Setahu saya peraturan organisasi atau peraturan apapun itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Bukankah di dalam Undang-Undang Dasar itu semua warga negara punya hak dan kesempatan yang sama? Begitu juga dalam peraturan perundang-undangan lain, baik itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa semua warga negara itu punya kesempatan untuk dipilih dan memilih. Kemudian yang kedua pertimbangannya, Kowani adalah ibu bangsa dan organisasi anggota yang tergabung di dalam Kowani itu terdiri dari berbagai macam unsur, termasuk tiga kategori yang ibu-ibu larang untuk dicalonkan. Nah, kemudian juga saya melihat dengan ditiadakannya 3 unsur ini akhirnya mengurangi akses Kowani terhadap misalnya program-program pemerintahan, karena yang punya akses program itu adalah ibu-ibu di legislatif misalnya dan ibu-ibu di birokrasi. Begitu pula Kowani juga harusnya mendukung ibu-ibu ASN untuk bisa berpartisipasi, karena pemikiran-pemikiran itu juga banyak bisa didapatkan dari guru-guru ASN dan dosen-dosen ASN. Jadi mohon dipertimbangkan. Terima kasih.
saat ini kita masih tetap menggunakan syarat-syarat yang dihasilkan dari Kongres Kowani tahun 25 tahun 2019 ya Bu. Tapi itu akan kita masukkan kepada penyempurnaan ADRT yang untuk akan ini dibahas di Kongres ini Bu. Jadi kita catat ya Bu untuk masukan, siap. Jadi masukan untuk penyempurnaan ADRT yang akan datang nanti kita bahas bersama. Masukan dari Al-Hidayah ya Bu, itu. Terima kasih Bu. Ini Bu Prof mau menjawab. Ada Ibu Diba ya, Ibu Diba, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kita akan bahas secara detail di dalam kongres. Semua pertanyaan ditampung karena ini adalah kegiatan pra-kongres. Ya, nanti ada di bidang-bidang akan masuk semua, akan dibahas di dalam kongres pada tanggal 4 dan 5 Desember nanti. Dan dalam penyempurnaan ADRT maupun semua masalah yang ditanyakan ada di dalam termasuk karena ini adalah pra-kongres, belum kongres. Pertanyaan kami tampung yang bisa menjawab oke dan tidak bisa menjawab akan kami siapkan nanti di dalam pertemuan pada tanggal 4-5 Desember nanti. Ibu-ibu yang kami cintai, yang kami banggakan, kita sepakat memang kita semua punya komitmen untuk memajukan Kowani. Nah, gitu ya. Sampai saat ini Kowani tentu terus berjuang, tetapi bahwa di sana sini ada kekurangan itu sudah pasti. Nah, disinilah kemudian kita menyempurnakan. Ada usulan-usulan, saran, ini kami tampung Ibu. Karena ini di pra-kongres, memang kami menampung aspirasi. Yang aspirasi ini nanti kita bicarakan, kita putuskan di kongres. Hal-hal yang strategis itu khususnya kita putuskan di kongres. Tetapi hal-hal yang sifatnya teknis bisa kita jawab sekarang. Jadi yang strategis kita putuskan di kongres. Seperti misalnya kedudukan Kowani di mana, Jakarta ke Jogja. Nah, secara historis memang lahirnya di Jogja, tetapi kantor pusat di Jakarta. Jogja bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Beberapa event nasional kita adakan di Jogja, apalagi yang terkait dengan historis lahirnya Kowani. Jadi artinya tidak hanya Jakarta saja, Jogja ya. Kenapa di Jakarta? Karena Jakarta sebagai pusat ibu kota, sebagai ibu kota negara Indonesia. Nah, kenapa kita di Jogja? Nah, ini juga harus kita pertimbangkan itu. Organisasi-organisasi anggota Kowani juga banyak yang seperti itu. Maka mereka lahirnya di mana, tapi Jakarta menjadi pusat. Karena Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Nah, bisa jadi nanti kalau pusat pemerintahan pindah ke IKN, nah ini kita berpikir strategis. Kita lihat Sukom. Jadi begitu Ibu. Kemudian ini tadi tentang kita bertahap. Tadi sudah menjawab tentang DP anggota pengurus dan ini bertahap apa namanya kita kemudian bidang Oka akan mengirimkan edaran misalnya kapan mengirimkan meminta agar organisasi anggota segera mengirimkan calon ketum umpamanya, agar mengirimkan calon ketua, calon sekjen, calon bendung dan seterusnya. Itu bertahap. Nanti tahap berikutnya calon pengurus. Nah, sebagaimana pada periode-periode yang lalu. Kemudian ini sejalan dengan perbaikan, apakah itu tadi urusan pemilihan dan seterusnya ada di ART ya, urusan pemilihan, urusan macam-macam ada di ART. Kami sedang
berpikir kita ini kan periode Ibu Ketua Umum Ibu Kiwo ini kita sudah menggagas sebuah event besar yang pertama kali lahir, yaitu Hari Kebaya Nasional 1. Itu belum diadakan oleh siapa-siapa, oleh Wani. Kita menorehkan sejarah. Nah ini ditaruh di mana ini? Tidak boleh dihilang gitu. Kita harus pikirkan dan ini agar menjadi, di samping menjadi legacy juga nanti bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, karena ini Hari Kebaya Nasional. Jadi pertama, maka nanti ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah hal-hal seperti ini kita pikirkan ya Ibu ya. Kemudian tentang Ibu Bangsa, tadi ada menyinggung Ibu Bangsa. Saya ingat betul Ibu Kiwo itu memulai memasyarakatkan, mensosialisasikan bahwa seluruh perempuan Indonesia itu ibu bangsa. Akhirnya maka kan ini berdasarkan kepres ada ibu bangsa itu. Siapa saja yang disebut ibu bangsa? Dari mereka yang kelas elit sampai ke bawah itu ibu bangsa. ART pun ibu bangsa, karena mereka melahirkan anak bangsa. Jadi bukan yang elit saja, ART pun melahirkan anak bangsa. Maka semua perempuan Indonesia adalah ibu bangsa. Masukan-masukannya, dan saya juga minta kepada notulen untuk diberikan kepada bidang OKA. Jadi tidak hanya menunggu masukan secara tertulis dari pimpinan organisasi. Ada yang perlu saya tambahkan penjelasan dari teman-teman. Pertama, antara arti kata wanita dan perempuan. Kowani didirikan diawali pada tahun 1928 dengan diadakan Kongres Perempuan Indonesia. Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia ada nama organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau P3I. Ya, P3I. Dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya masa revolusi kemerdekaan, akhirnya setelah tahun 1945 menjadi Kongres Wanita Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari arti kata bahasa, wanita dan perempuan itu hampir sama. Bedanya kalau perempuan dilahirkan dari bayi sampai dewasa namanya perempuan. Yang namanya perempuan itu menstruasi, dapat melahirkan, dapat menyusui ya. Tetapi kalau wanita arti katanya adalah perempuan dewasa. Nah, jadi pada waktu para pendiri Kowani maupun para ketua umum sebelumnya, yang sebelumnya itu para bukan kepengurusannya itu bukan ketua umum, tetapi ketua presidium, itu memutuskan nama organisasi menjadi Kowani. Tetapi kalau arti kata bahasa perempuan dan wanita itu kita tetap menyampaikan dengan perempuan. Contohnya ya, perhimpunan dengan perkumpulan. Di dalam landasan hukum misalnya organisasi Perkumpulan Wanita Indonesia, itu di dalam legalisasinya, landasan hukumnya yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah
perkumpulan contohnya. Kemudian kalau kita menyampaikan perhimpunan itu kan artinya sama. Jadi Kowani itu sudah trademark nama Kowani berdasarkan landasan hukumnya pada waktu itu pernah masuk GBHN dan ada sejarahnya di MPR dan juga ada di Bappenas nama Kowani. Jadi apapun arti perempuan wanita itu sama. Ya, begitu. Nah, jadi Kowani itu kayak nama, kayak misalnya perkumpulan, misalnya FKPPI, Salimah, ini ya itu nama. Begitu. Itu sudah melalui sejarah yang diamanahkan oleh para pendahulu kita. Itu satu. Kemudian tadi ada mengenai kedudukan, ya. Kedudukan itu sekarang kan kita memang setiap 5 tahun perubahan kepengurusan itu diaktekan berdasarkan notaris. Nanti pada hasil kongres tanggal 5 Desember itu harus dinotarilkan kepengurusannya. Kita buat. Kemudian tadi ada usulan dari Salimah, itu bagus banget. Kita mempunyai 5 yayasan. Yayasan Bina Daya Wanita banyak asetnya, ya. Dan menghasilkan juga. Yayasan Hari Ibu juga menghasilkan, ya. Kemudian Yayasan Sri Derma ya masih menggap-menggap, tapi alhamdulillah sudah tidak ada utang. Kemudian Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja mau go internasional, sedang bikin sekolah internasional, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Nah, itu saya selama 10 tahun, ya. Ini yayasan kan harus berkembang. Artinya apa? Profitable, bener nggak? Dari hasil masukan yayasan itu untuk membiayai Kowani, operasionalnya yang sangat besar. Bulanannya itu bisa sampai 100 juta sebulan. Sekretariatnya bisa 50 juta lebih, 60 juta. Belum kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kota. Karyawannya saja hampir 50 juta, ya. 50 juta karyawan, bayar karyawan. Nah, kita harus berpikir cerdas. Sekarang ini tidak mungkin kita mengharapkan dari pemerintah. Ini menyambung dari Salimah. Tadi saya mendengar masukan dari Salimah bahwa bagaimana kalau yayasan-yayasan ini yang profitable membuat badan-badan usaha, karena yayasan tidak bisa mencari uang. Nah, badan-badan usaha ini dibuat satu PT atau badan, kita jual sahamnya kepada organisasi anggota, ya. Berapalah shareholder kita kita cari stakeholder. Nah, itu badan usahanya jadi milik bersama untuk kemaslahatan banyak orang, termasuk organisasi anggota. Jadi organisasi anggota bisa mengawal dan juga memiliki yayasan-yayasan yang dimiliki oleh Kowani. Itu insya Allah bisa maju pesat dan kita tidak terkungkung di dalam kotak kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus berpikir modern, ya. Nah, itu satu. Itu selanjutnya. Kemudian begini, ini banyak masukan, ya, bahwa BKOW, GOW itu ingin dipayungi oleh Kowani. Pada masa-masa lalu itu tidak pernah disetujui. Nah, pada waktu saya dengan Bu Giri, ingat Pak, 5 tahun yang lalu Bu Giri, kita sudah mengundang Direktur Kemendagri untuk datang ke Kowani. Masukan-masukan kepada DP Kowani, baik itu nanti secara tertulis, bagaimana nih jawabannya kepada BKOW yang kita undang nanti. Begitu. Saya rasa terima kasih. Waktu sebenarnya ada lagi? Ya. Baik, kenapa? Sudah cukup? Cukup, baik. Oh, tadi ada pertanyaan dari Bu Joyce yang melalui WhatsApp, ya. Kalau
mau mencalonkan itu memang harus salah satu. Kalau tidak ketua atau wakil yayasan atau di Dewan Pimpinan Kowani, tidak bisa dua-duanya dari organisasi anggota untuk mencalonkan gitu. Karena kita memberikan kesempatan kepada organisasi anggota yang lain untuk dapat menduduki posisi-posisi di Dewan Pimpinan Kowani dan juga di yayasan-yayasan Kowani. Saya mohon, karena kemarin baru sedikit ya yang masuk ya menjadi Dewan Pimpinan Kowani. Ya, ada berapa? Ya, baik. Mohon untuk segera mendaftarkan calon kepemimpinan di Dewan Pimpinan Kowani, calon pengurus sampai dengan batasan tanggal 25 Oktober jam 12 malam. Apakah perlu diperpanjang lagi? Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya, sangat luar biasa. Semoga kehadiran ibu-ibu bangsa semua di sini merupakan amal ibadah kita untuk kita terus dapat berkarya, berjuang ya demi para perempuan Indonesia dan anak-anak Indonesia. Tingkatkan peran wanita di segala sektor kehidupan di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Selalu semangat. Salam kebajikan. Rahayu. Dengan demikian sebelum diumumkan door prize ya, ada door prize, ada 3 tas ya, ada 3 rice cooker, apalagi ada panci isi 4. Saya sebagai ketua umum Kowani akan menutup acara pra-kongres dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di acara kongres yang akan datang. Terima kasih. Kita tunggu panitianya, di dalam kertas ada kode-kode tertentu. Oke, sebentar. Ada nomornya, ada nomornya. Ada nomor dan ada kodenya. Oke, sabar Bu, sabar. 4, yang ini 4. Oke. Iya, Saya masih ada yang lain udah maju yang 3 tertua dapat tas. Oke, alhamdulillah. Oke, DP boleh di depan. Oke, lagunya. Lagunya. Siap.
diberi umur panjang, sehat dan berkah dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kuenya Ibu Malinda. Ternyata ulang tahun Ibu Malinda sama dengan ulang tahunnya Bapak Prabowo. Kalau hari ini tanggal 17 Oktober.